Tidak mudah untuk mempertahankan tempat di timnas Indonesia, terutama di bawah pelatih sekeras Sintayong. Banyak pemain bertalenta yang diharapkan mampu membela Garuda, namun gagal memenuhi standar disiplin sang pelatih. Setelah Elkan Bagot dicoret dari daftar panggilan, kini giliran Welber Jardim yang diprediksi akan bernasib sama. Welber Jardim, pemain muda berusia 17 tahun, tak kunjung bergabung dengan timnas Indonesia U-Strip 20 meski klubnya, Sao Paulo, telah setuju untuk melepasnya. Indra Syafri, pelatih timnas U-Strip 20, menegaskan dalam konferensi pers bahwa tiket sudah diberikan, namun Welber tidak hadir pada saat pendaftaran terakhir. Menurut saya, kami tidak boleh bergantung pada satu atau dua pemain. Jika Welber tidak datang, pemain lain harus siap menggantikan, tegas Indra. Kasus ini tentu mengingatkan kita pada nasib Elkan Bagot, bek bertinggi 196 cm yang juga dicoret oleh Sintayong. Sejak Februari 2024, Elkan tak pernah lagi menghiasi skuad Garuda setelah menolak bergabung dengan timnas Indonesia U-Strip 23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Meski alasan cederanya valid, keputusannya menolak panggilan membuat Sintayong kecewa dan hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa pintu timnas akan terbuka lagi untuknya. Pemain lain yang dicoret Sintayong, ternyata bukan hanya Elkan Bagot yang merasakan kerasnya keputusan Sintayong. Sebelum Elkan ada 5 pemain yang juga dicoret dari daftar panggilan karena masalah disiplin atau alasan lain yang membuat pelatih asal Korea Selatan itu emosi. Siapa saja mereka? 1. Ramai Rumakiek, salah satu bintang di Piala AFF, diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U-Strip 23 di SEA Games 2021. Namun meski sudah dipanggil, pemain Persipura Jayapura ini tidak hadir dalam pemusatan latihan. Akibatnya hingga kini Ramai tak lagi mendapat panggilan dari Sintayong. Rumakiek tidak respon sama sekali ketika dipanggil, jadi saya harus memberikan sanksi, ujar Sintayong dengan tegas. 2. Rifat Marasabesi. Rifat Marasabesi juga pernah dicoret oleh Sintayong karena terlambat hadir dalam pemusatan latihan. Sebagai pesaing Asnawi Mangkualam di posisi fullback kanan, Rifat dipanggil untuk membela timnas dalam playoff Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Namun keterlambatannya dan kurangnya komunikasi membuat Sintayong tidak punya pilihan selain mencoretnya. 3. Nur Hidayat Haji Haris. Nama Nur Hidayat juga tercatat dalam daftar pemain yang terkena sanksi disiplin. Saat mengikuti pemusatan latihan di Uni Emirat Arab untuk kualifikasi Piala Dunia 2022, ia melakukan tindakan indisipliner yang membuat Sintayong memutuskan untuk memulangkannya ke Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut bahwa Sintayong sudah tidak berkenan atas sikap Nur Hidayat. 4. Osvaldo Hai. Osvaldo, pencetak gol terbanyak di SEA Games 2019, juga tak luput dari tindakan tegas Sintayong. Pada pemusatan latihan jelang laga melawan Taiwan di tahun 2021, Osvaldo tidak hadir dengan alasan sakit, namun tidak ada komunikasi yang jelas kepada pelatih. Sintayong langsung mencoretnya karena tidak mau menerima pemain yang dianggap tidak bertanggung jawab. 5. Dan terakhir, Elkan Bagot. Meskipun statusnya sebagai bek andalan Indonesia tak bisa diragukan, keputusan Elkan menolak panggilan timnas di playoff Olimpiade Paris 2024 menjadi penyebab utama ia dicoret. Hingga kini meski sedang cedera, Elkan belum dipanggil kembali oleh Sintayong dan hubungan antara keduanya tampaknya belum membaik. Apakah karier mereka di timnas Indonesia sudah berakhir? Kasus-kasus ini menggambarkan kerasnya standar yang diterapkan oleh Sintayong dan Indra Syafri. Bagi Welber Jardim, masa depannya di timnas Indonesia U20 masih dalam tanda tanya besar. Sementara itu, bagi pemain seperti Elkan Bagot, Ramai Rumakiek, dan Osvaldo Hai, peluang untuk kembali membela Garuda sangat bergantung pada sikap mereka di masa depan. Mengenakan lambang Garuda di dada bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar. Kesalahan sedikit saja bisa berujung pada pemecatan dari tim nasional. Namun, pintu belum sepenuhnya tertutup. Jika mereka bisa memperbaiki diri dan menunjukkan komitmen, mungkin masih ada harapan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Sintayong, pemain harus memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi. Itulah harga yang harus dibayar untuk bisa kembali mengenakan seragam timnas Indonesia.